Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari 3 pertandingan English Premier League. Yang pertama antara Brighton versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Brighton dengan skor 2-1. Yang kedua antara Manchester City versus Ipswich yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor telak 4-1. Dan yang ketiga antara Aston Villa versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor yang meyakinkan 0-2. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk sementara Arsenal, Brighton, dan juga Manchester City berada di zona papan atas dari klasemen English Premier League. Sedangkan Manchester United yang di pertandingan pertama mereka bisa menang atas Fulham dengan skor 1-0 dan sempat juga berada di posisi puncak dari klasemen English Premier League, untuk sementara ini berada di zona papan tengah, jika saya tidak salah berada di peringkat nomor 11. Dan memang kita masih berada di awal musim dari EPL. Tapi jika para pemain Manchester United tidak bisa bermain dengan disiplin yang dibutuhkan agar tidak banyak kemasukan gol-gol yang lucu, maka mereka akan sulit untuk bisa bersaing di papan atas. Kenapa saya mengatakan gol-gol yang lucu? Karena saya lucu banget melihat para pemain MU yang hanya melihat bola tapi tidak melihat pergerakan tanpa bola dari pemain Brighton yang bisa mencetak gol, yaitu Danny Welbeck dan juga João Pedro. Jadi ngapain juga mereka itu di lini pertahanan? Kasihan juga kan Onana kebobolan 2 gol. Dan jika Arsenal serta Manchester City bermain seperti yang mereka tunjukkan di 2 pertandingan awal mereka, maka kemungkinan 2 tim inilah yang akan kembali bersaing di zona papan atas untuk bisa menjadi juara. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 994.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscribers sebelum akhir tahun ini. Dan jangan khawatir, karena saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair alias netral. Maka itu seperti yang selalu saya ingatkan, bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. So let's do the analysis. Yang menarik nih teman-teman dari pertandingan Brighton versus MU adalah kesulitan bagi para pemain MU dalam bertahan. Padahal dalam urusan menyerang, para pemain MU bermain cukup baik karena mereka bisa menciptakan cukup banyak peluang, terutama di babak pertama. Dan mereka juga sempat comeback. Tapi saya agak bingung juga sih dengan keputusan Erik ten Hag untuk tidak memainkan Zirkzee dan juga De Ligt dari awal, seperti juga di pertandingan pertama MU versus Fulham. Karena jika dia ingin agar 2 pemain baru tersebut bisa beradaptasi, ya seharusnya mereka dimainkan di pertandingan semalam. Apalagi next match dari MU adalah lawan Liverpool. Kalau Mazraoui itu kan dimainkan, kita lihat sekarang sudah nyetel, ya kan? Dia dalam urusan melakukan overlap, dalam urusan memberikan umpan-umpan kunci, dan juga dalam urusan bertahan ya not bad juga. Tapi jika 2 pemain baru tersebut tidak diberikan menit bermain dari awal, ya saya pikir akan semakin lama lah mereka beradaptasi. Tapi kan MU juga kalah bukan karena Ten Hag terlambat memainkan Zirkzee atau juga De Ligt. Tapi kalau menurut saya MU itu kalah karena keputusan yang aneh dari Erik ten Hag untuk menarik keluar Bruno Fernandes pada saat skor sementara adalah 1-1. Karena menurut hemat saya Bruno bermain sangat baik di pertandingan semalam. Jadi terlepas dari kesalahan para pemain MU di lini pertahanan yang tidak bisa berkoordinasi secara baik, ada juga andil dari Erik ten Hag yang menarik keluar Bruno Fernandes. Karena pada saat Bruno ditarik keluar dan dimainkan McTominay, para pemain Brighton lebih leluasa dalam membangun serangan. Artinya mereka tidak khawatir lagi jika nanti akan ada transisi cepat dari para pemain MU, karena Bruno adalah otak serangan dari Manchester United. Tapi ya sekarang kan nasi sudah menjadi bubur, dan yang saya ikutin perkembangan beritanya di media bahwa Erik ten Hag menyalahkan para pemain MU atau juga tidak senang dengan cara para pemain MU yang bermain di lini pertahanan yang tidak bisa mengawal para pemain Brighton yang bisa mengacak-acak pertahanan mereka. Dan Casemiro juga permainannya tidak seperti di pertandingan pertama lawan Fulham. Lawan Fulham bagus sekali permainannya. Jadi inilah masalah dari MU seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, yaitu inkonsistensi di antara para pemain mereka. Dan kesulitan bagi para pemain mereka untuk bermain secara kolektif di pertandingan-pertandingan away.
Maka itu sekarang sudah harus Erik ten Hag itu memberikan sanksi kepada para pemain MU yang memang tidak bisa perform. Bukan artinya denda mereka, tapi menaruh mereka dulu di bangku cadangan. Nah, kalau saya melihat pemain seperti Casemiro ini tidak perform, seharusnya ada langkah dari Erik ten Hag untuk mencadangkannya dulu. Kalau enggak, bisa nanti semakin rusak permainan dari Manchester United as a team. Karena sebetulnya di pertandingan semalam MU memulai pertandingan dengan cukup baik. Mereka bisa menciptakan banyak peluang. Tapi ternyata Brighton yang bisa mencetak gol lebih dulu. Ya karena itu, para pemain MU itu lengah di lini pertahanan. Mungkin mereka sudah keasikan menyerang. Enak banget gol dari Welbeck ya. Mantan pemain dari MU kan dia. Pernah juga sebelumnya menjadi bagian dari skuad MU yang menjadi juara dari English Premier League. Enak banget itu golnya. Gak ada yang mengawal dia loh. Kalau nggak salah itu Mitoma yang memberikan umpan kepada Danny Welbeck. Lucu banget nih para pemain MU di pertahanan. Tapi setelah itu, di babak kedua para pemain MU meningkatkan tempo dan mereka bisa mencetak gol penyama kedudukan. Tapi kalau menurut saya ini juga gol yang bersifat individu. Walaupun memang ada umpan dari Mazraoui, tapi ya Amad Diallo ini ya mengotak-atik bola, dia shooting, terkena pemain Brighton, gol udah. Ya kan, ini gol yang sebetulnya mengandalkan skill individu. Teamworknya nggak kelihatan dalam gol ini. Meskipun sebelumnya adalah kolektivitas di antara para pemain MU dalam urusan menyerang. Dan setelah itu yang saya kaget itu yang tadi saya katakan kenapa Bruno ditarik keluar. Karena Bruno inilah adalah key player bagi Manchester United. Permainannya bagus sekali semalam. Dia memang mendapatkan satu peluang tapi gagal mencetak gol, tapi dia bisa memberikan 2-3 umpan-umpan kunci. Jadi dengan adanya Bruno tuh permainan MU dalam serangan balik itu akan lebih cepat. Dan akhirnya ya Brighton bisa mencetak gol di masa injury time. Saya sendiri kaget sih mereka bisa mencetak gol di masa injury time. Karena ini golnya juga enak banget bagi Joao Pedro. Tidak ada yang mengawal dia, ini kan aneh banget. Nah, De Ligt itu masuk ya, mungkin dia juga terlambat untuk bisa nyetel. Dengan Lisandro Martinez. Martinez juga tidak bermain seperti biasanya. Jadi inilah masalah dari para pemain MU. Pada saat memang mereka sudah menang, tiba-tiba ngelawak lagi. Tapi kali ini bukan saja para pemain MU yang ngelawak, yang bermain di lini pertahanan, tapi juga pelatihnya bukan ngelawak lagi. Ya kan memang ngelawaknya yang gak lucu. Ya kan masa mengganti Bruno Fernandes. Kalau Rashford dia tarik keluar ya wajar, Rashford permainannya biasa-biasa saja. Padahal MU juga sempat mencetak 2 gol loh. Tapi dianulir karena kan memang Zirkzee dan juga Rashford berada dalam posisi offside. Jadi saya pikir ya next match nanti lawan Liverpool, yang penting nih pertahanan harus solid. Kalau pertahanan nggak solid kasihan juga Onana nanti. Ya kan? Kemungkinan besar akan kebobolan lagi nanti lawan Liverpool. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Manchester City versus Ipswich. Kalau City bisa menang lawan Ipswich, ya itu wajar. Dan merupakan hal yang biasa. Tapi cara City menang itu yang luar biasa. Karena City sempat ketinggalan dulu, tapi mereka bisa comeback dengan cepat juga. Babak pertama saja mereka sudah bisa unggul dengan skor 3-1. Dan memang Erling Haaland ini monster. Udah gak ada yang bisa kawal dia lah. Walaupun ya memang di pertandingan-pertandingan besar ya, dia memang jarang mencetak gol. Tapi ya ini pemain memang adalah monster. Yang penting kan dia ya bisa juga mencetak gol lawan klub-klub papan tengah atau juga klub-klub papan bawah, membawa timnya mendapatkan maximum points secara konsisten. Dan lihatlah cara dia mencetak gol, lihat cara dia mengeksekusi penalti. Dan sama seperti Ten Hag yang tidak melakukan perubahan di starting lineup, City juga Pep Guardiola tidak melakukan perubahan di starting lineup dari City, memainkan pemain-pemain yang sama. Yang juga bermain di pertandingan pertama lawan Chelsea. Jadi memang untuk menjaga chemistry. Tapi City punya kedalaman squad. Jadi pemain yang kemudian dimainkan oleh Pep di babak kedua itu juga bisa menjaga kestabilan permainan dari Manchester City. Pada saat Kovacic cedera, Stones masuk bagus juga permainannya. Gundogan masuk bagus juga permainannya. Savinho yang bermain baik keluar, tetap aja stabil permainan dari Manchester City. Dan saya melihat Savinho ini cepat nyetel ya. Gara-gara dia, City dapat penalti meskipun sebelumnya ketinggalan ya. Karena memang inilah salah satu kelemahan dari para pemain City ketika mereka transisi negatifnya ini lamban. Sehingga Ipswich bisa mencetak gol pembuka. Tapi kemudian mereka bisa cepat recover kan. Savinho itu jelas dilanggar lah. Haaland bisa mengeksekusi dengan baik. Kemudian Savinho juga merebut bola dari kaki penjaga gawang Ipswich yang namanya Muric ya. Kalau nggak salah ya. De Bruyne mencetak gol. Enak banget ini gol-gol dari City. Dan setelah itu De Bruyne memberikan umpan kepada Haaland. Wah, what a goal. Cakep banget gol dari Haaland. Dan di babak kedua kita lihat City tidak menurunkan tempo permainan mereka. Tetap bermain high pressing, tetap bermain dengan high tempo karena mereka ingin kill the game. Seandainya Ipswich bisa mencetak gol lagi, nah itu mungkin nanti akan memberikan mereka harapan. Sehingga Haaland mencetak gol yang indah juga
Pada saat dia mendapatkan bola di tepi kotak penalti, dia shooting dan kemudian bisa melengkapi kemenangan dari City. Apa kekuatan dari City? Yaitu lini tengah mereka yang kreatif dan juga solid. Kreatif dalam menyerang dan solid dalam bertahan. Sehingga lini pertahanan mereka juga sering tercover. Memang ada satu momen lini tengah mereka tuh terlambat ya, transisi negatif. Tapi setelah itu mereka belajar dari kesalahan tersebut. Nah ini yang tidak dilakukan oleh para pemain MU. Sudah mereka salah pada saat Welbeck bisa mencetak gol, ternyata mereka salah lagi. Sehingga Joao Pedro bisa mencetak gol kemenangan. Tapi City, ya, para pemainnya hanya melakukan satu kesalahan dan kemudian mereka bisa membalikkan keadaan dengan cepat. Jadi, layak sekali City pesta gol. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan ketiga antara Aston Villa versus Arsenal yang saya sebagai fan Arsenal sudah was-was. Karena Aston Villa ada tim yang sangat kuat, apalagi dengan Unai Emery. Mereka di kandang juga ada tim yang jago ya, tim yang jago kandang. Dan memang Aston Villa bermain jauh lebih baik daripada Arsenal. Saya harus jujur. Mereka menciptakan banyak sekali peluang, tapi gagal melakukan finishing. Nah, inilah masalah bagi klub-klub papan tengah atau klub-klub yang jarang bersaing di papan atas. Meskipun Villa musim lalu bersaing di papan atas, tapi ya para pemain mereka ini kalau dapat peluang lawan City, Arsenal, Liverpool atau juga MU harus finishing. Watkins itu seharusnya sudah mencetak gol di babak pertama. Pada saat sudah ada kesalahan dari Saliba, ini 2 kali loh Saliba melakukan kesalahan. Lone Wolves juga dia ada melakukan kesalahan. Dan Arteta juga hebat, dia hanya melakukan satu perubahan di line up. Memainkan Timber dari awal, memang lah ini pemain baru yang musim lalu tidak bisa bermain karena sudah cedera ya di awal musim ya. Nah, hanya main satu pertandingan kalau nggak salah. Nah, artinya ya ini tiga tim besar nih ya tidak banyak melakukan perubahan di line up untuk menjaga chemistry. Dan Arsenal memang bermain baik tapi terlalu bertumpu kepada Saka. Kalau Saka seandainya cedera, wah udah habis nih Arsenal. Ya nggak bisa, tanpa Saka menurut saya nggak bisa Arsenal bermain seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan semalam. Dan memang Arsenal menciptakan beberapa peluang di awal, tapi setelah itu mereka sudah di-press terus. Para pemain Villa bermain dengan kecepatan. Tapi kita lihat di babak kedua, memang Arteta sudah sadar bahwa Martinelli ini gak berfungsi. Kenapa gak berfungsi? Hanya mondar-mandir, hanya berlari. Gak bisa melakukan penekanan dengan baik, gak bisa melakukan terobosan ke dalam kotak penalti. Sehingga dia memainkan Trossard. Yang kita tahu adalah finisher yang jauh lebih baik daripada Martinelli. Sehingga pada saat dapat bola dari Saka, Trossard bisa melakukan finishing. Ini juga gol yang sebetulnya gak gampang bagi Trossard. Tapi karena para pemain Villa panik, sehingga Trossard bisa melepaskan shooting. Jadi sama seperti para pemain MU yang tidak begitu baik koordinasi di pertahanan, para pemain Villa juga sama. Dalam menyerang mereka menggebu-gebu, tapi dalam bertahan mereka panikan. Udah Arsenal unggul 0-1, saya sudah yakin ya Arsenal yang akan menang. Dan ternyata terbukti kan, Saka lagi yang umpan kepada Partey dan Partey bisa mencetak gol dari luar kotak penalti. So this is a wonderful win for Arsenal. Dan Arsenal merupakan salah satu tim yang belum kemasukan gol. Luar biasa loh Arteta ini ya. Tinggal kita tunggu nanti konsistensi dari Arsenal. Gimana mereka nanti apakah akan bersaing di papan atas atau enggak, dan apakah mereka akan bisa menjadi juara. Ya masih awal musim ya, saya nggak mau banyak bacot juga soal peluang Arsenal karena tim ini dalam 2 musim sebelumnya sudah berada di posisi puncak, tiba-tiba gajahnya jatuh. So anyway teman-teman, inilah analisa yang bisa saya berikan. MU kalah karena para pemain dan juga pelatih mereka ngelawak, para pemain mereka yang bermain di pertahanan ngelawak, serta juga Ten Hag. City bisa menang karena Pep cerdas. Pep meminta para pemain City bermain lebih direct lagi. Ayo cepat berikan bola ke dalam kotak penalti Ipswich, dan mereka berhasil. Dan para pemain Arsenal bermain dengan sabar. Mereka digempur, mereka sabar, mereka tidak banyak melakukan kesalahan sehingga mereka yang bisa meraih kemenangan lawan Aston Villa dengan skor 0-2. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.